Berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Yesus, silakan duduk. Puji Tuhan Yesus Kristus. Salam Irene, salam Hyper Grace, salam kasih melimpah yang tak terkatakan dari satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus buat kita semua. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya pasti. Dan saya percaya tetap berkat Tuhan Yesus mengalir atas kehidupan saya dan saudara. Walaupun karena boleh lihat Pastor Jerry memang tidak baik keadaan karena lagi sakit, dan saya bisa turut merasakan bagaimana posisi ketika tekanan sakit ada. Ya, walaupun saya dan saudara belum pernah mengalami sakit seperti ini, tapi orang bisa melihat keadaan sekitar, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Ketika ada pergumulan seperti ini pasti sangat menggoncang, bukan iman sih sebetulnya digoncang, tapi mental kita, ya kan. Jadi kita diuji, apakah kita tetap percaya bahwa ada kesembuhan, ada miracle, mujizat Tuhan Yesus, atau kita down seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi saya yakin dan percaya Pastor Jerry tetap ada pengharapan, bersukacita. Demikian juga Ibu Rohani, Karen, dan kita seluruh jemaat pasti tetap mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang merancang ini dan tetap menyertai kita. Puji Tuhan Yesus Kristus, saudara, terima kasih. Saya juga sebetulnya tidak terlalu fit karena beberapa hari lalu bergabung dengan Pak Erik di Herbalife. Di Herbalife dalam 7 kita BMC, padahal gendut begini saudara, dan kita BMC paksa diri saudara-saudara karena ditodong. Nah, artinya kita harus menguatkan mental kita untuk percaya diri. Dan puji Tuhan berhasil. Jadi yang penting sudah kulakukan apa yang diminta, dan akhirnya walaupun sebelumnya tidak tidur, jadi kayaknya yang suara ini juga berpengaruh. Dan kemarin juga ada event JJ Organize dan JJ Group, iya kita masih bingung-bingung saudara. Jadi udah pakai JJ Bridal, jadi kita MC, menyanyi, pokoknya dengan borong dengan segenap pemaksaan diri demi sesuatu. Jadi betul saya memaksakan diri. Puji Tuhan, pagi-pagi tadi selalu bangun, tapi udah merasa baru tidur, tak tidur ulang. Puji Tuhan, selesai tadi saya masak diator di Pal 2 100 peks, dan balik lagi memasak rabu-rabu karena kita persiapkan untuk cancel mau kirim ke Bali. Ya, itulah kita sangat menyadari bahwa pergumulan bahwa kita di dalam dunia ini tidak lepas dari yang namanya pergumulan, dan kita percaya bahwa pergumulan itu sedang memproses saya dan saudara, sedang menguji iman kita untuk semakin berkilau seperti emas masuk dalam dapur perapian. Dan semua orang punya pergumulan kita masing-masing. Kalau dia berbicara soal sakit penyakit saudara, memang saya merenung, apalagi di Pastor Jerry, terus terang ya, secara pribadi saya juga sempat kena mental karena berpikir saya pribadi sangat artinya kita sesempat berpikir ya, jujur ya Bapak Ibu, orang pe komunitas ini Pastor Jerry adalah DP motor. Ketika pas bayi ini kita sempat berpikir Tuhan Yesus, tapi ya itulah firman yang datang selalu menguatkan. Ada maksud dan rencana Tuhan, bukan untuk Pastor Jerry semata dan keluarga, tetapi juga untuk saya pribadi dan kita semua. Kita sedang
diajar dan dibentuk untuk siap atau tidak siap, baik atau tidak baik. Kalau kita menyadari bahwa saya terbatas dalam banyak hal, saya tidak seperti Pastor Mansai, Pastor Eric, Pastor Stanley diberikan karunia mengajar. Kita apa yang kita ingat itu yang kita bilang, jadi kita tidak pintar seperti itu, tetapi selama dalam kehidupan sehari-hari ya apa saja yang bisa saya sharing, walaupun Bapak Ibu dalam keterbatasan ya, saya mengaku dalam keterbatasan karena benar itu tanggung jawab sehari-hari kadang-kadang dapat menggerus apa yang terang seimani, dalam arti orang kadang goyah karena pergumulan, akhirnya goyah tidak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki atau kebenaran firman Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan saya. Sebelum lanjut saudara, jadi jangan berharap kita mau kupas firman Tuhan seperti mereka. Intinya kita di sini sharing saja, ada satu kebenaran firman Tuhan mungkin supaya kita tidak cuma bersaksi, harus ada pegangan firman Tuhan Yesus Kristus minimal 1, 2, 3 ya. Banyak sebetulnya. Saya rindu tetap, sekalipun ini sudah di luar kepala orang-orang percaya, bahkan kita anak-anak Tuhan Yesus, mari orang baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Salah. Tetap berdoa boleh juga, amin. Tetapi bukan itu, mari kita baca bersama-sama, kasih kencang, 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Theos di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Tetap mengucap syukur ya, amin. Haleluya. Kasih senyum dulu satu dengan yang Pastor Jerry senyum. Mengucap syukur. Saya ingat sekali saudara, beberapa waktu lalu, jadi di rumah, di muka sakit, di belakang sakit, tiba-tiba si Kenzo sakit. Kita dapat orang, mami suruh pergi ke sana, ke Bali. Dalam hati kita suka mobil ya, sama tidak suka mobil ya, anak sakit. Sesering juga sempat telepon. Suci, tadi kita pikir-pikir, ini keterbebanan ya saudara. Sesering pergi lihat ke siapa lain. Saya tahu itu adalah bentuk dari empati sesering, penanggungan karena iya gitu. Kita menguatkan hati ini saudara. Kita percaya bahwa seperti yang selalu orang ajarkan bahwa semua harus apa? Percaya saja. Jadi waktu orang berdoa rame-rame papi tentang mami melan jadi online ya, cancel orang mami suruh jadi mami sambil jupi gitu dan karena memang mami itu ya sangat peduli dan care, apalagi waktu jauh. Jadi untuk stand yang tinggi kita tuh suka tapi pikir doi itu pertama doi gimana ini doi klien doi kayak gini gitu semua jadi masalah ini masalah baru. Dan kemudian tapi pikir lagi sudah jumpa papi kita khawatir kan ada tante, tapi papa jadi waktu kalau tapi bro memang tidak terlalu itu ya, kita tidak pernah aja beban-bebankan untuk memikirkan soal orang tua. Dia tidak tahu kita tengah malam kita mesti bangun, kita mesti pijat apa kakak saya bikin minum atau apa. Jadi memang ibu ya, istri memang benar-benar betul sekali orang adalah penolong untuk suami yang lemah. Betul saudara.
Jadi kita cuma mau sharing ya. Jadi kita tetap mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan bersedia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita, seperti yang Tuhan imani bersama, Immanuel yang tidak pernah meninggalkan. Jadi waktu Mami bilang begitu, ya sudah, kita habis itu berjalan. Dorang masih sharing karena kebutuhan tugas kita. Iya, dan sebentar harus keluar untuk pergi ambil tuh baju. Jadi tak keluar di dalam motor, kita tetap mengucap syukur, berdoa dan percaya. Aktivasi iman yang seperti biasa kita dengung-dengungkan, karena memang orang tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Habis waktu dapat sakit pasti ada pergumulan lain, pergumulan yang silih berganti, yang saya percaya toh tidak bisa hindari. Itu memang sudah sama dengan ada dokter itu keniscayaan, rambut putih mau keluar, mata merah, itu keniscayaan. Demikian dengan kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah janji orang tidak akan enak-enak saja mengikuti Yesus. Bahkan orang tahu bersama bahwa Yesus itu pikul aku yang kupasang. Setiap orang mengikut aku menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Nah, inilah dia keniscayaan kita orang yang percaya Yesus, bahwa memang akan seperti ini. Kelar masalah satu akan berdampak dengan masalah lain, akan berhadapan, karena masalah itu bukan orang punya. Kita selalu di luar kepala itu. Masalah bukan orang punya, Yesus punya, dan itu akan terus berhadapan dengan kita. Menang di arena ini, naik arena baru, bertanding lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi balik lagi, kita tetap percaya. Kita dengan segala pertimbangan, tapi kita pikir, doi mana? Bapak Sas tuh boleh. Kita ada kerja, ada tanggung jawab, kita mesti bayar MC ada berapa kali waktu itu, saudara. Kemudian, tapi Bapak itu paling terbeban sekali. Karena itu tidak kebetulan. Tuhan cuma 2 kakak adik, kalau Bapak mesti dengan kita. Kenapa dia tidak Pak? Tapi adik, kita juga sangat mengerti dan tak percaya bahwa Tuhan sudah mengatur seperti itu, saudara. Jadi kita pilih dia apa-apa. Terus terang dia sampai tak bilang ciri dia kotoran di sebelah ini kan jijik sekali, tak tahu sekali, tapi suami tercinta ini kan jijikan. Dia bercerita kayak tadi, istilah cerita sambil makan. Woi, rasa sogili menurut dia, padahal kalau kita sogili enak sekali. Jadi kita kalau kita bikin bersipel rabu-rabu. Setiap kita dengan kalau dorong mau WC itu ada 3 laki-laki di rumah, Om Udi, Papi, Papa. Setiap dorong pergi di kamar mandi, kita mesti pergi lagi, kita share pulang. Karena dorong 3 itu benar-benar orang yang butuh perhatian khusus. Kita sudah sangat mengerti. Jadi soalnya anak mau, tapi itu kalau Om Udi kita mesti Om Udi serangnya tuh WC, aduh dapat cium sampai ruang tamu. Benar-benar. Jadi dia mengerti. Ulang lagi dia bikin. Jadi sudah jadi kebiasaan yang harus kuterima. Jadi kadang jaga marah, yang mengucap syukur lagi, balik lagi, mengucap syukur sudah daripada stres, sudah terima Jo. Jadi tadinya Papa kita suruh bersihkan ini, sudah mana Jo Pak, jadi taksi bersih. Terus sudah berjalan. So berapa? Seminggu lebih itu 2 minggu itu soalnya lupa persisnya. Dia sudah tidak bisa turun dari tempat tidur. Oh, haleluya Yesus Kristus. Kita terus terang ya, secara manusia pikiran itu kemana-mana. Tuhan, masih banyak kerja kita ini, gitu. Nah, sampai selalu tidak pernah ada yang kebetulan. Tak kasih akan vitamin kolagen kita beli online. Kung kita dapat ini alat. Kung kita naik di kamar, papa di kamar. Terapi puji Tuhan Yesus Kristus, Bapak berjalan lagi. Jadi tadi ada berjalan lagi dengan dekat. Walaupun memang sudah begitu ya Bapak. Kita sering suami komplain, Jiji kok dari istri belajar, Papa nggak bisa, tidak semudah itu saya memang selalu gitu. Ada kalanya dia bilang Jiji selalu begitu. Kita kadang cuek, memang selalu gitu, mau bikin bagaimana? Terima Jo, karena kita yang pasti akan menyibukkan diri. Jadi kita memasak, kita memasakkan. Untuk Jo, saya bersyukur diberikan karunia memasak. Jadi
mau masak pagi-pagi itu untuk berapa orang di dalam rumah, kadang tante papi ada, papa dan orang. Saya harus mempersiapkan makanan yang cocok untuk dorang. Baru untuk si papa sih mana-mana aja. Tapi kalau papi kan dibolehkan asam urat. Nah, sambil lihat papa, puji Tuhan ada perubahan, sangat besar perubahan. Dan tetap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kian lagi sudah perubahan, dia lihat saya tunjuk tuh muka, oh puji Tuhan, walaupun masih ada beberapa bopeng menurutnya sudah tenang, so ganteng keulang. Nanti sempat bercanda, aman nanti kalau dia oplas bercanda ya sudah. Jadi kita suruh beli lidah buaya online, kok itu dia segosok-gosok. Lumayan ada perubahan dong untuk wajar. Waktu dia sakit, pokoknya kita selalu ingatkan dia untuk tetap berdoa. Setiap dia minta doa, dia bantu doa dulu mami supaya mami depan. Begitu papi berdoa kantor. Jadi tidak semudah dia meminta doa kita kasih. Walaupun yang kali ada, kita mesti bijaksana untuk tidak langsung berkirim. Kita mesti ajar dia untuk minta berdoa. Berdoa walaupun beberapa kali orang dua aja berdoa tanpa dua aja, it's okay, tidak masalah. Dan saya percaya bahwa saya pribadi ya, apapun yang sekarang saya mengucap syukur sekalipun lelah ya Bapak Ibu, secara fisik lelah, tapi saya tetap percaya bahwa saya sudah Tuhan tentukan seperti ini. Jadi di rumah sambil menyanyi juga rohani. Kok memang tidak semua apa yang kita harapkan itu akan langsung kita langsung orang terima, tidak. Semuanya butuh proses. Saya hanya percaya bahwa ada waktu Tuhan, ada kairos Tuhan. Saya tetap mengucap syukur. Semakin hari semakin tekanan itu berbeda dan tidak ringan. Setiap hari tekanannya berbeda-beda dan tidak ringan. Waktu dapat dengan tekanan pekerjaan, keluarga, hubungan, apa aja, termasuk dengan waktu dapat informasi Pak Sujeri, Tuhan Yesus. Jadi di perjalanan dan Pak Erik, orang satu motor, kita dengan Firna duduk di paling belakang. Waktu suami telepon bahwa Jiji kira-kira boleh tidak langsung singgah di sini? Boleh. Jadi kita langsung singgah waktu itu dan melihat Pastor Jerry, kita langsung kena mental dulu. Tuhan Yesus. Tapi ada terang boleh berdoa, Pastor Jerry, Pastor bersuka cita. Jadi memang udah melihat Pastor juga yang kena mental sekali. Jadi sama atau dan Pastor pernah atau kita semua pernah alami, memang tidak semudah apa yang terus menjalankan di kebenaran firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, itu kadang cuma sampai di slogan. Ketika susah begini, aduh mau gembira bagaimana lagi keadaan begini. Bahkan orang pun yang melihat tidak akan bergembira. Dan merasa itu jika menjadi terang seperti penderitaan. Tapi puji Tuhan, orang mengucap syukur seperti kebenaran firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Dan kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Sekalipun berat, mesti aplikasi, mesti orang jalankan. Jadi mesti mengucap syukur, mesti dengan di wajah kan Pastor. Nyata cuma dalam hati. Bagaimana kamu mengucap syukur? Bagaimana sebut? Jadi mesti senyum, saudara-saudara. Mesti senyum. Saya kesaksian sedikit lah. Ini yang ada kami yang tadi malam ini.
waktu ibu datang di rumah, waktu dia datang Badil, mau Badil, dia ternyata sudah beberapa tempat WO dia ada pergi akan. Ibu itu memang DP orang sulit untuk percaya orang, bagus juga. Ada DP senyum, sama sekali ada DP senyum. Jadi waktu dia bilang, kamu kenapa ya? Begitu kan? Bu, iya begini. Waktu itu suami di dalam, kalau salah kan? Saya kan waktu itu enggak ya? Kok? Karena dia enggak senyum-senyum, menurut Vira ya sudah enggak usah ngarep untuk dia. Enggak usah ngarep karena memang dia ekspektasi tinggi, bertawar sekali gitu. Bertawar luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu, puji Tuhan hari itu deal. Mar sampai pulang dia bukan enggak ada senyum. Tuh lo kacau ini. Sampai pulang udah dia minta ini. Kita manjai baju baru. Jadi pepanjar doi beli kain manjai baju baru. Baju mama 2 baru manjai baju beli baju papa 4 langsung DP panjar. Haleluya. Dan dia enggak ada senyum sama sekali toh. Tapi dia sempat bilang makasih. Dia bilang enggak bersenyum, dia bagi bapak kita. Oh kita suka ibu, dia jelaskan lagi kita suka. Kita suka ibu dia jelaskan. Dia bilang enggak pernah senyum sudah. Jadi kita itu tanpa ini enggak pernah senyum. Kong DP anak sampai prewedding dia yang datang saudara-saudara DPN. Jadi kayaknya orang memang enggak setuju ya. MBA ya tuh udah menikah dari malam ke siang. Ya, tapi puji Tuhan sudah dikuduskan dalam pernikahan. Dan jadi dengan demikian orang berusaha, jangan berani ada miss. Sekalipun saudara-saudara tadi malam kamu bersaksi tadi malam orang bukan. Jadi kita MC cuma ini orang bicara padanya ya. Biasa MC ini kalau ditaruh paket 500. Ini final karena ini ibu tawar-tawar di situ kakak 400 ya. Jadi dia suruh tulis begitu. Saya tunjuk Pak Ibu. Bu ini tompe itu. Seperti itu. Jadi dia marah, "Bu, saya tunjuk Pak Ibu mata." Saya tunjuk dari Ibu Pak itu dah. Jadi intinya begini, kok kita kasih akan itu keyboard. Ambil itu keyboard yang terbaik, teman-teman di jumbo supaya bikin bagus dalam acara tadi malam. Biar juga kita kurang akan tapi itu dah. Tapi ini cuma kurang 100 dan kasih. Kong minta LCD, ada Morning Express-nya ada LCD dengan proyektor. Bapak paksa datang sini, Firna kemarin, kakak pinjam itu. Nah, kata Ten bilang nggak bisa karena ini nggak bisa untuk orang penonton sampai berapa ratus orang. So bisa, artinya tidak. Aduh jadi ya Pak, kurang doi lagi no. Jadi ada kerja bakti, tapi tidak masalah, saudara-saudara, tidak apa-apa. Kita sudahlah menabur sudah. Jadi puji Tuhan Yesus Kristus tadi malam acara berjalan baik. Kelar ngomong itu bilang kita so senyum-senyum dia. Tapi ambil baju tadi malam di quality, dia senyum bilang, aduh ibu jadi dia polo-polo gitu. Terus semua adik bapak gitu. Kamu semua ambil apa Pak Ibu ini catering, coba MC putih menyanyi gitu sampai Faro bagaimana nggak ada speaker kontrol, kita mesti menyanyi dengan kekuatan karena di hati kudus itu baru, jadi nggak ada speaker kontrol memang setengah mati sekali sampai Faro ini loh. Tapi saya pribadi bersyukur Tuhan terima kasih walaupun mereka ya nggak juga kata mobil kerja bakti sih tapi tidak sesuai ekspektasi aja. Bersyukur saja. Kita bersyukur, dia berterima kasih. Aku datang dia datang polo-polo, cium-cium. Ternyata putih boleh bersenyum. Ampun dari itu dadil sampai DP senyum sama sekali. Jadi waktu Firna dengan asik satu kru pergi di hotel,
pun tidak ada senyum. Bayangkan, dia pembayaran yang dia solusi selunas, dia bilang, maaf nih, jadi ini fitting terakhir beberapa waktu lalu, maaf nih, kita belum mau kasih tuh doi 1,5 juta kita mau tahan, nanti sebelum acara mulai kita transfer. Oh memang nih ibu, jadi begitu loh. Puji Tuhan tadi malam senyum. Ai Pak Ibu tahu bahasa senyum fasum sekali. Intinya yaitu terang kesabaran pasti akan berbuah. Apakah kesabaran menerima penderitaan, kesabaran melewati sakit penyakit, kesabaran berhadapan orang yang tidak sesuai terang ekspektasi, semuanya pasti akan berbuah dan ada upah. Jadi memang orang di dalam dunia ini dilatih sampai sempurna. Dan itu memang tidak mudah sebenarnya. Ini contoh kecil ya kita kesaksian itu, dan puji Tuhan dia tak gantung belum begitu. Dia bilang kita janji sebelum acara kita bayar. Tahu enggak dorong acara tadi malam undang 650 kepala. Tapi bukan catering 4 orang karena orang sudah waktu datang 4 orang baru deal kayaknya dengan gedung, deal dengan catering dan lain-lain. Cuma enggak terus. Catering yang tak terus karena catering teman. Jadi di kita enggak apa-apa. Enggak masalah bagi itu dan terus. Nah, akhirnya orang ada sewa LC di 600.000 kemarin. Kok dia enggak bayar lunas lagi? Itu ibu. Tapi kita tetap mengucap syukur. Pujian makasih lu terbaik sekali. Jadi puji-puji orang hasil kerja saudara. Dia puji luar biasa, jadi dia mengembang dari senyum, tertawa dan sukacita. Ya sudah, itu sudah. Setelah nanti tak kira masih ada 50.000. Sudah aman Bu. Itu saja. Jadi tahu orang kena bayar LCD di luar apa yang di luar paket sebenarnya. Tapi ya itulah tentang mengucap syukur. Anggaplah orang ini ya, anggaplah orang sedang menabur saja dan percaya. Oh ya, menabur itu bisa jadi seperti itu dan percaya bahwa orang akan menerima upah. Pasti, cepat atau lambat saudara-saudara, orang akan terima. Mesti banyak sedikit tapi khotbah. Saudara-saudara mungkin sudah tahu tuh tapi kasus lalu. Orang ya hadapi lalu itu saudara-saudara, kita banyak orang bilang bodoh lah, lemah lah, lombok lah, entah apapun sebagai bentuk perhatian mereka sama kita, saudara-saudara. Kadang-kadang juga dengan suami ada sedikit-sedikit kalau kelas, kadang jatah kamar kartu dia nggak pernah menekan dan hal-hal yang menyalahkan saya pribadi. Jadi memang untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan tuh sabar. Kita mesti dengar orang kartu satu, kita mesti ini juga pertimbangkan maksud baik mereka. Misalkan coba lebih tegas lagi, coba pengaturan yang lebih baik lagi, coba manajemennya seperti ini. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus kita jalankan, tapi mengabaikan ini tetap kita aplikasi firman Tuhan. Dan puji Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, ya berjalan pelan-pelan saja. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah atur termasuk KPK, terima mana-mana Tuhan mau antar sampai di mana. Dan akhirnya kita, ya kalau boleh mau bersaksi sedikit, pengadaan barang catering tidak mudah Bapak Ibu. Di tahun yang begitu sulit tahun ini, kalau secara ya, karena orang mesti ongkos cancel dan seterusnya, tapi dengan cara yang ajaib mereka dari Tuhan Yesus, kita bisa pengadaan roll top dengan segala perlengkapannya. Banyak. Nanti kalau duduk-duduk Tuhan Yesus ajaib luar biasa. Dan ada doi banyak begitu saudara-saudara, kita tidak tahu tiba-tiba aja ada yang bertabung sana. Dia bertabung saudara dan kita bisa itu, dan sampai pada Bapak Ibu tahu persis tuh kita bridal ini tidak tahu mau berjalan bagaimana. Kita percaya saja bahwa ketika Tuhan sudah tetapkan itu ada di rumah, ya sudah.
Nggak bawa jalan hampir 1 tahun, saudara. Hampir setahun itu baju-baju itu suka kering, ada yang sorobek kasihan karena panas. Di belakang itu panas di dapur. Nggak tahu bentar mana kita nih mau memaksakan diri, mau misalkan basewa tanpa atau bagaimana. Ya sudah, jalan saja begitu. Kita percaya jalan serta Yesus, no? Jadi kita percaya jalan serta Yesus saja. Ini baju-baju ini tidak tahu bagaimana. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita pengadaan beberapa gaun pengantin baru. Minta tuh duit ada berapa puluh juta. Jadi setiap deal beli kain menjahit, beli kain menjahit, dan akhirnya sampai banyak tapi gaun mama dan gaun pengantin baik warna maupun gaun pengantin white. Jadi itulah keajaiban Tuhan yang buat kita anak-anaknya terkagum-kagum ketika saya tidak melulu bicara soal materi Bapak Ibu, tapi ada banyak sekali yang kita terkagum-kagum. Tuhan Yesus begitu ajaib dalam kehidupan anak-anaknya. Benar kasihnya melimpah-limpah. Orang memang diajar sabar saja, orang diajar bahwa tunggu waktu Tuhan, termasuk mau sembuh, tunggu jadi waktu Tuhan, sabar, karena pasti orang akan menerima upah. Dan memang termasuk kita pun belajar bahwa mengeluh nyada menjadi solusi. Mengeluh, memutung-mutung, marah-marah, kita juga begitu, saudara. Kadang kita memutung, ada yang kita komplain ini, maaf ya, kita kayak mau ulang. Banyak kita komplain Pak Fina, Tuhan. Sampai yang tadi kita setelah memasak 100 kapal, dia baru bangun jam 10. Kita mau memutung Tante Alga, ya coba jenah, ya jangan maju untuk menyanyi bersuka cita memuji Tuhan. Kau mau masak kalah aku, saudara. Kita dipikir betul juga, ini ada guna itu sama. Kita mutung-mutung, bersumut-sumut mengeluh, tidak ada guna. Tapi memang orang di situ kita belajar bahwa ini sama betul, ini orang-orang Tuhan kasih ada berhadapan di dekat di sekitar orang, tidak kebetulan. Itu adalah rancangannya yang ajaib. Jadi tetaplah bersuka cita, mengucap syukur, sama yang lalu tadi, bersuka cita, tinggikan namanya. Tetap meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan saya dan saudara, tetap orang bersuka cita, mengucap syukur. Berat memang dalam pergumulan apapun, pasti orang akan merasakan yang namanya dapat rasa sesak dada, sesak nafas, bagaimana. Tapi ya, orang diajar terima, mengucap syukur. Jadi mau bikin apa? Jadi balik lagi itu firman Tuhan supaya banyak ngomong di sini, ada di sini banyak. Orang mau aplikasikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu di Amsal bilang. Baru apalagi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itulah di Amsal. Yaitu Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, termasuk orang semua. Penderitaan tidak selalu penyakit ya. Penderitaan juga memikirkan anak, memikirkan suami, memikirkan istri, memikirkan pekerjaan, orang tua dan sebagainya. Pelayanan itu, ya itulah bagian dari tantangan kehidupan. Pokoknya orang tetap semangat supaya dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Tuhan. Haleluya, itu dia. Oke, demikianlah kebenaran firman Tuhan Yesus yang bisa saya sharing jadi cuma 1-2 ayat. Semoga itu menjadi kekuatan buat kita. Karena firman memang mesti ulang-ulang, kan? Jadi itu mengucap syukur dalam segala hal ulang-ulang. Karena orang sudah tahu, orang lupa baking. Orang sudah tahu bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu penting. Tapi kalau mau jujur, orang semua jaga lupa baking, toh? Cuma sampai diri orang tahu. Demikian juga Tuhan yang gembira adalah obat. Karena orang percaya bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Amin. Dia pengharapan kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Percayalah, dia ada di dalam kita. Orang tinggal mengaktifkan dia di dalam kita.
Dia Immanuel. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Apapun pergumulan saya dan saudara, menyangkut apapun, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Dia tahu sakit penyakit apa yang sedang kita derita. Apalagi sakit penyakit yang sedang diderita oleh Pastor Jerry. Tuhan Yesus tahu. Dan dia tidak kurang panjang tangannya untuk menjamah. Tidak kurang tajam telinganya mendengar seruan doa dari Pastor Jerry dan orang semua ibu rohani. Karena dia tahu saudara, hanya kita diminta bersabar dan tunggulah waktunya. Dia akan mengerjakan apa yang akan dia kerjakan bagi saya dan saudara. Suka-sukanya Tuhan. Tetaplah mengucap syukur, maka kita akan dapat menanggung penderitaan, dapat menanggung pergumulan yang memang sudah ditentukan kita tanggung. Tuhan Yesus menyertai kita, memberikan kita kekuatan, dan percayalah, kita adalah orang-orang yang lebih dari penakluk. Amin. Haleluya. Kita sanggup karena Tuhan Yesus. Taklukkan kuasa si jahat, sakit penyakit, penderitaan, pergumulan di bawah telapak kaki kita. Karena kita diberikan kuasa dan otoritas dari yang maha tinggi, yang maha kuasa, yaitu Tuhan kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus tetap memampukan saya dan saudara, dan kita terus mendapat kekuatan. Haleluya. Amin.